Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Rai, NIM 1051700475. Baiklah, di sini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen kami, Pak Z Haryanto SHMA, yang telah memberi tugas UTS kepada kelas kami IP 6B. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas pengolahan keuangan negara. Di sini saya jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Di sini saya jelaskan dulu. Yang pertama yaitu dari sisi objek. Yang dimaksud dengan dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Itu dari sisi objek. Yang kedua yaitu dari sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang dimiliki oleh penguasa objek, yaitu pemerintahan atau badan yang berhak dalam mengelola keuangan. Sebagaimana disebut, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan yang terkait dengan keuangan. Yang selanjutnya itu dari sisi tujuan. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan kegiatan dari hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilik atau penguasa objek. Yang selanjutnya itu proses keuangan negara, mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Jadi, saya simpulkan bahwa definisi keuangan negara itu dilihat dari pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam arti luas, keuangan negara adalah sisi objek yang cangkupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan di bidang fiskal dan moneter, dan pengolahan kekayaan negara dipisahkan. Pengolahan keuangan negara dipisahkan. Yang selanjutnya itu dari definisi sempit, dari pengertian sempit hanya mencakup pengolahan keuangan negara, sub bidang dan pengolahan fiskal saja. Yaitu ruang lingkup keuangan negara. Adapun ruang lingkup keuangan negara yaitu terdiri dari 8. Yang pertama itu hak negara untuk memungut pajak, pengeluaran uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua itu kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga itu penerimaan negara, contohnya itu pajak. Yang keempat itu pengeluaran negara, yaitu anggaran perbelanjaan negara, APBDN. Yang kelima itu penerimaan daerah. Yang keenam itu pengeluaran daerah. Yang ketujuh itu kekayaan negara atau kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak dapat dinilai dengan uang. Yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah. Dan kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu asas-asas keuangan negara. Secara umum, dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan negara, perlu diselenggarakan secara proporsional, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas-asas pengolahan keuangan negara yaitu ada 9. Yang pertama yaitu asas tahunan. Asas tahunan memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dapat secara bertahun yang harus mendapatkan persetujuan dari
badan legislatif. Yang kedua yaitu asas universitas atau kelengkapan, asas kelengkapan. Tidak diperkenakan menjadi percampuran dalam penerimaan negara dan pengeluaran negara. Maksudnya sini tidak menjadi percampuran antara pengeluaran negara dan pemasukan negara. Yang ketiga yaitu asas kesatuan. Semua harus tercantum di dalam anggaran dan mempertahankan baik budget dari dewan secara lengkap. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, asas fasilitas masyarakat. Asas ini bahwa sejenis pengeluaran dibuat dalam mata anggaran tertentu dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kuali maupun kuanti. Selanjutnya yaitu yang kelima, asas akuntabilitas berorganisasi. Pada hasil setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan mengerahkan kinerja organisasi atas kebersamaan dan kegagalan. Yang selanjutnya yaitu asas profesionalitas. Yang keenam, asas ini adalah pengelolaan anggaran dilaksanakan secara proporsional, baik pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga. Yang ketujuh yaitu asas proporsionalitas. Asas ini mengharuskan pengolahan keuangan negara dilakukan dengan tenaga profesional. Yang ketujuh yaitu asas keterbukaan. Dalam pengolahan keuangan negara harus wajib keterbukaan baik kepada masyarakat maupun kepada anggota pemerintahan selanjutnya. Bebas dapat dan bahasanya tetap ditetapkan. Yang terakhir adalah asas pemeriksa keuangan negara. Asas ini diberikan kewenangan yang lebih besar oleh BPK atas pemeriksa keuangan negara. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Jadi BPK berhak atas pemeriksa keuangan negara apabila ada oknum pemerintah yang melakukan tindakan pidana atau pencucian uang atau korupsi. Selanjutnya itu soal nomor 2. Menyikapi pandemi COVID-19 yang telah terjadi di tanah air, berapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Misalnya menurut saudara, tepatkah kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Jelaskan. Kalau menurut saya, dana desa dan dana pilkada adalah keperluan tetap negara karena itu memang sudah menjadi hak rakyat. Kalau menurut saya, solusi yang tepat adalah pengalihan dana ibu kota baru di ibu kota baru. Jadi jawabannya menurut saya, dana desa dan dana pilkada adalah keperluan tetap negara karena itu memang sudah menjadi hak rakyat. Kalau menurut saya, solusi yang tepat adalah pengalihan dana ibu kota baru diberikan untuk penanggulangan COVID-19 atau virus corona ini. Karena ibu kota baru bukanlah merupakan kebutuhan mendesak atau bagi negara saat ini. Justru ibu kota baru itu menjadi kepentingan dan peluang bagi para penikmat proyek dan para pejabat yang korup. Jadi menurut saya sebenarnya tepat atau tidaknya itu bukan tergantung anggarannya, tetapi tergantung pada program apa yang tepat untuk mengatasi masalah COVID-19 atau virus corona saat ini. Percuma kan kalau pengucuran anggaran bermiliar-miliar, beratus-ratus miliar habis, tapi COVID-19 atau virus corona ini tetap tidak terselenggara dengan baik. Justru jadi kesempatan bagi para korupsi dan para pejabat yang melakukan tindakan yang
pejabat-pejabat yang melakukan tindakan yang korup. Salah satu contohnya yaitu kebijakan pemerintah. Salah satunya pembebasan para pidana. Itu bukan hal yang tepat menurut saya pribadi. Disebabkan banyaknya permainan dan skenario pemerintah. Kalau saya nilai momen ini jadi dimanfaatkan oleh para politisi untuk membebaskan komplotannya yang terpidana. Di balik itu banyak sekali suap menyuap yang terjadi untuk membebaskan mereka. Jadi kalau menurut saya pembebasan narapidana ini tidak begitu, menurut saya itu malah menjadi masalah yang baru. Kalau dipikirkan buat apa mereka dibebaskan, justru itu membawa masalah kalau mereka pulang dan kalau mereka terkena virus corona, bisa menularkan ke keluarga-keluarganya, bisa merugikan orang-orang yang sekeliling mereka. Nah, lepas itu dapat diisolasi. Tapi itulah kenyataannya, faktanya sekarang ini, bahwa ada suatu kebijakan Menteri HAM bahwasanya untuk membebaskan tahanan narapidana, menurut saya itu kurang baik dan kurang tepat untuk mengatasi COVID-19 ini. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam mengucapkan suatu perkataan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.